Weekly Vegas ya! Kita mulai membahas nawacitanya Trump yang berjumlah 14. Iya, saya tahu nawa itu 9, tapi ini hanya membuat kalimat agar kita membuat bahasa yang sangat difahami banyak orang. Yang paling pertama yang kita bahas adalah kita berminat untuk membahas nawacita nomor satunya Trump, yaitu Global Currency Reset Value. Cukup sangar ini aksinya Trump. Gak heran dia taklukkan sudah Federal Reserve ditaruh di bawah Kementerian Keuangan. Lalu akan menerapkan kembali dolar menggunakan underlying emas. Kemudian dia akan mengejar 100 triliun dolar uang fraud, mainannya globalis cabal dengan mainan mereka yang sudah lama, yaitu net short selling. Kabalis bermain di pemerintahan pejabat lama yang kebanyakan adalah orang-orang dari Partai Demokrat sejak zaman Clinton. Inilah yang membuat Trump saat ini dibenci sama Demokrat, dibenci Tiongkok, dan dibenci globalis cabal. Mau bukti mengapa Trump akan melakukan riset global currency? Dalam hal ini global currency-nya adalah dolar. Kita mundur sebentar ke rencana globalis yang mengendalikan currency, yang akan mengendalikan currency dunia melawan dolar Amerika, di mana pegangan mereka mengendur sedikit setelah Trump mengacak-acak transfer SWIFT dan CIA. Globalis putar haluan, cikar kanan, bangun digital currency dan sepakat bekerja bersama Libra. Ketika Libra, digital currency dari Mark Zuckerberg ini bergerak, maka dengan cepat Libra ditolak di banyak bank sentral dunia atas masukan timnya Trump. Maka sekutu Amerika kompak menolak Libra di tahun 2018. Zuckerberg kemudian menarik lagi rencana tersebut. Lalu apa yang dilakukan Zuckerberg? Dia membuat infrastruktur keuangan bernama Facebook Pay dan IG Pay yang beredar di pertengahan tahun 2020 ini di Amerika Latin. Ada yang terpikir nggak apa maunya Mark Zuckerberg ini? Baik, kita simpan dulu pertanyaannya. Informasi kedua untuk kita analisa. Sesekali kita jadi Sherlock Holmes, jadi detektif ya. Oke, pada 20 Mei 2020 sebuah infrastruktur keuangan biasa sesuai dengan aturan regulator diluncurkan bernama Dinaran, yaitu sistem pembayaran dan transaksi biasa, produk perbankan di bawah regulasi Bank Indonesia dengan memiliki GPN, kartu ATM yang berlaku di seluruh Indonesia. Dinaran adalah payout system. Satu level lebih lengkap dari OVO dan GoPay karena ada fasilitas ATM tunai dan edisi untuk transfer antar bank. Pertanyaannya kembali ke cerita awal. Mau kemana Mark Zuckerberg dengan 2,5 miliar pengguna Facebook, IG, dan WA-nya tadi? Sebagai catatan, dia merupakan pemimpin sebuah negara dalam tanda petik terbesar di dunia. Penduduknya lebih banyak dari Tiongkok. Penduduknya lebih banyak dari India. Kita tahu kan, syarat bernegara adalah punya wilayah, punya penduduk, serta punya sistem pemerintahan. Facebook, IG, dan WhatsApp punya syarat itu semua untuk sebuah negara berdiri. Karena dunia maya, ya Facebook Group ini bisa membuat dunia ini menjadi aktif, menjadi nyata. Dan satu hal terpenting, mengingat marketplace-nya Facebook, IG, dan WhatsApp terbesar di dunia, mengapa tidak dibuatkan internal digital currency yang berlaku di negara Facebook tadi? Ini semua pemikiran mengapa Libra hadir. Maka kecurigaan berikutnya adalah apakah Libra, mata uang digital berbasis algoritma sosmed Facebook, IG, dan WhatsApp ini dengan walletnya Calibra akan tidak jadi diluncurkan? Maka jawabannya tidak mungkin. Saat ini Zuckerberg hanya menunda, tapi tahun 2021 atau tahun 2022 ketika dunia bubrah dengan COVID, ekonomi stuck di banyak negara, maka Libra bisakah meluncur di platform sosmednya untuk marketplace-nya? Jawabannya pasti. Mereka bangun dulu infrastrukturnya, ekosistemnya, lalu pasti dalam 2 tahun ke depan mereka akan luncurkan lagi Libra dengan Calibra sebagai walletnya. Infrastruktur currency-nya disiapkan dulu, yaitu Facebook Pay dan IG Pay. Inilah tantangan globalis cabal yang menantang hegemoni negara Amerika dan sekutu Amerika. Lalu apa hubungannya dengan Dinaran? Kita juga bermain dong. Dinaran mengikuti aturan pemerintah Indonesia dalam hal ini BI, namun model bisnisnya kita menarget infrastruktur pembayaran baru. Setelah Dinaran emas, maka untuk menangkap 9 juta turis mancanegara di Indonesia, kita akan meluncurkan Dinaran dolar di Januari 2021. Fiturnya insya Allah sudah siap. Rupiah berunderlying dolar. Kita semua tahu tidak semua orang memerlukan rupiahnya dijaminkan emas, namun rupiah dijaminkan dolar juga ada pasarnya. Sehingga dana dolar tadi yang masuk ke Indonesia, di pelanggan Dinaran dolar, mereka akan punya kartu ATM, bisa edisi, bisa tarik tunai. Exchange rate-nya stabil, fee-nya 0%.
kurs jual belinya kecil spreadnya. Pulang ke negaranya si turis, dolarnya masih bisa dipakai. Lalu ada peluang lain lagi. Ada 2 juta saudara kita yang berhaji dan umroh setiap tahunnya yang kerepotan dengan real Saudi. Kita pun akan meluncurkan dinaran rial sebagai akun ketiga dinaran. Di Saudi, rial bisa dipakai ATM, pakai debit untuk transfer. Balik ke Indonesia, rupiahnya dimanfaatkan. Tak perlu repot keluar masuk yang bisa rugi kurs. Jadi, Facebook Pay, IG Pay, infrastruktur keuangan Libra globalis. Sementara dinaran adalah infrastruktur keuangan lokalis, menguatkan nilai rupiah individu, punya portable personal money changers dan gold exchangers. Lalu yang jadi pertanyaan berikutnya, mungkinkah ke depan ada dinaran Libra? Aduh, kalian ini iseng pertanyaannya. Bosman ini kan pedagang angkringan di atas got trotoar. Jadi aja kepengen.